Cara Prabowo menjadikan Gibran wakil presiden, maka Prabowo pengaruhi Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Saya tidak bisa buktikan itu. Itu. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar situ sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. That's Buktinya apa? Buktinya apa? Ini saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang setuju? Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Sebut satu aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim ke lu 8 itu. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung di televisi nih ya. You minta satu, Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Kalau gitu dia nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau you meragukan Hasto dapat doktor, saya meragukan you dapat doktor juga. Gak apa-apa, Rocky. Ya justru itu. Saya cuma ingin agar Anda membuktikan pernyataan Anda. Ada 7 disertasi di dunia ini yang menyatakan bahwa Jokowi berada di 7 belakang. 7 karya ilmiah. 7 karya ilmiah. Di dalamnya ada disertasi Hasto. Masa saya membenci fasilitas yang disiapkan oleh pemilu? Benci itu personal. Iya. Saya mau bilang bahwa Anda tanpa ada bukti sedikit pun mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang perubahan pasal dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi ada di situ karena yang punya ambisi untuk menjadikan anaknya presiden adalah adek. Gak bisa. Tunggu, yang punya ambisi siapa tadi? Prabowo.
Oke, baik. Sorry Jokowi. apa-apa. Saya nggak tahu. Saya juga nih. Iya, saya jawab Prabowo emang. Lah itu udah di publik kok. Oke, jadi Prabowo pada waktu itu adalah presiden. Karena itu dia pengaruhi Iya, itu omongan Dia Bang Rocky. punya argumen sendiri. Iya, tapi pada waktu itu Prabowo bukan presiden, Jokowi bukan. Jadi Gibran anaknya Prabowo. Loh, kan saya menyatakan yang ambisi itu Prabowo menjadi Oke, Gibran kita presiden. Masalahnya, Ini masalah Mahkamah Konstitusi. masalahnya loyalis Jokowi ini kalau dikasih data dan informasi pasti akan menolak. Kalau kita Datanya sebut mana? salah satunya riset Kan kami minta OCCRP, bukti, Oh, Bang. ini risetnya Mana ini buktinya? bukan. Nah, Riset- tadi kita Nah, ini berdebat. aja Dari tadi kita berdebat keluar juga Mana itu ada nama riset risetnya OCCRP? ya. lah kok nggak ada? Baik. OCCRP lagi. itu melakukan penelitian maka muncul nama Jokowi. Lu Itu bukan kacau. OCCRP dijadikan. Anda ini Nah kan pasti kacau, ditolak. Fer. Itulah kualitas mereka. Itu Memang kacau. loyalis Jokowi ini Mana ada? mengabaikan pendapat Mana kaum ada intelektual survei dan lebih percaya OCCRP? kelompok entertainer. Itulah mereka. Dia bikin polling. Lebih bagus mereka mendengar bukan survei. komedian daripada mendengar pendapat kaum intelektual dan termasuk Gini, guru-guru gini, besar. Itu jauh dari mereka. Gimana Bang memang. Rocky, gimana? Gini ya, tadi saya terangkan. Iya, iya. Metode saya tidak kuantitatif. Ya. Kualitatif tadi Kualitatif. pendekatannya. Boleh. Karena itu kita pakai prinsip berpikir Ya. secara hermeneutics. Oke, Boleh. saya bilang tadi. Boleh. Apakah Prabowo punya ambisi menjadikan Gibran itu presiden, wakil Mungkin. presiden? Ya. Mungkin. Oke. Gimana buktinya? Loh, sekarang dia jadi wakil presiden. Ini bukan sekarang, pada waktu itu apa? Loh, kan Anda mengatakan Enggak, Bang Rocky. Tapi gini deh, harus kita balik dibedakan lagi deh. ambisi menjadikan Gibran dengan Lah ambisi buktinya menjadikan diambil, Prabowo Bang. presiden. Iya, diminta berulang Tapi kali. begini. Tapi ambisinya Itu bukan ambisi menjadikan dong. Gibran. Wah, Gini, ya. ini makin Cara Prabowo menjadikan Gibran wakil presiden, maka Prabowo pengaruhi Mahkamah Konstitusi. Betul nggak? Saya tidak bisa buktikan itu. itu. Berarti itu tidak Loh, tadi terbukti kan dong, bicara Bung Rocky. ambisi. Berarti statement Bung Rocky Bicara nggak Mahkamah terbukti Konstitusi, dong. Abang nggak jawab, Yang soal Abang nggak tadi bisa yang terakhir buktikan. Bang Ya, Rocky saya kan. ulangi pelan-pelan ya. Saya bilang yang punya ambisi menjadikan Gibran tokoh politik wakil presiden, Jokowi atau Prabowo? Yuk anggap Saya Prabowo. jawab Prabowo. Oke. Berarti tadi poin itu Prabowo mengacak-acak. Itu dua hal yang berbeda. Bung Rocky. Itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Jangan Itu dari loncat. mana? Itu Oke, loncat. baik. Itu Tapi fakta. begini, Logika Anda sebentar. loncat, Rob. Itu Kita fakta. fokus dulu ya. Kita Saya tahu pikir nalar mereka berdua ini sudah sesat ya. Loh, itu Saya fakta. percaya Prabowo kalau bicara ambisi, Prabowo berambisi untuk dirinya jadi presiden, bukan menjadikan Gibran wakil presiden. Kalau Justru bicara karena dia ambisi, berambisi jadi presiden, Oke. maka harus wakilnya si Kita- Gibran. itu bukan Sebentar. ambisi, tetapi langkah strategis. Ambisi harus Anda bedakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana terjadi perdebatan sengit antara para projo dengan Pak Rocky Gerung. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Kita bisa melihat di sini kedua kubu ini saling memberikan argumen masing-masing. Tentu saja argumen-argumen mereka adalah argumen-argumen sesuai dengan pola pikir masing-masing. Di sini kita bisa menilai yang mana argumen yang bisa masuk di akal atau yang mana argumen yang jawabannya menolak dan mutar-mutar terus. Kendatipun kita tahu bersama bahwa orang-orang ini juga sebenarnya adalah orang-orang intelektual ya. Tetapi yang namanya politik, ya ini tentang kepentingan, bukan soal benar atau tidak. Tetapi namanya juga politik ini ya selalu berpihak pada kepentingan. Ya sekarang saya dengan Anda adalah kawan, dan besok kita bisa menjadi lawan. Ya kalau ada kepentingan saya yang menguntungkan, ya kita bisa berkawan. Tapi kalau tidak ada yang menguntungkan, ya saya cari yang menjadikan saya bisa beruntung. Ya, itulah kira-kira yang terjadi pada perdebatan ini. Bukan dalam arti para beliau-beliau ini tidak tahu. Ya, saya rasa semua pada tahu apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perdebatkan itu. Mereka tahu alasannya masing-masing. Walaupun kubu si A tahu bahwa argumen dari lawan perdebatannya benar, tetapi dia akan mati-matian walaupun
ya kata-katanya mutar-mutar yang tidak bisa dimengerti, ya dia berusaha untuk menolak hal itu. Karena yang tadi ada kepentingan yang bisa dia dapat dari kubu yang dia bela. Ya itulah yang terjadi, itulah fakta ya. Jadi kita sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat yang melihat dari jauh lewat pemberitaan, lewat media sosial, ya harus kita pintar-pintar menilai mana yang benar dan mana yang salah. Ya itulah namanya politik. Sekarang kawan, besok menjadi lawan. Sekarang lawan, besok kita sudah menjadi kawan. Ya itulah fakta-fakta politik. Bukan hanya berlaku di Indonesia. Saya rasa di seluruh dunia juga seperti itu. Ya oke, jadi kita pintar-pintar menyaring informasi yang baik dan yang benar. Yang bisa membangun bangsa ini. Ya kita berharap para politisi yang di sana itu bisa membangun bangsa ini dengan benar dan baik ya. Supaya bangsa ini lebih maju lagi. Itulah harapan kita sebagai rakyat biasa. Oke teman-teman hati rakyat, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.